Halo teman-teman, hari ini kita masuk pendalaman materi kelas 2 SD, tema 3, subtema 4. Pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama teman-teman. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu ketahui. Yang kamu tidak ketahui artinya, kamu tandai. Yang ketiga, carilah artinya di dalam kamus, atau kamu bertanya kepada guru atau orang tuamu. Pembelajaran yang pertama, muatan matematika. Menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Kamu dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menaksir. Penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut ini. Ada barang biskuit harganya 500, donat harganya 1.500, kue tar harganya 2.000, dan kue mangkok harganya 1.000. Di penjelasannya berikut ini. Nama benda atau nama barang, biskuit, harga sebenarnya kan 500, kemudian kita taksirkan menjadi 1.000. Donat harganya 1.500, kita taksirkan menjadi 2.000. Kue tar harganya 2.000, kita taksirkan karena ini genap, ya kita tetap 2.000. Begitu juga dengan kue mangkok harganya 1.000, tetap 1.000. Jadi kita menaksirkan seluruh harga dari barang-barang kita ini adalah 6.000. Kira-kiranya harganya seluruhnya 6.000. Hasil taksiran jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga sebenarnya. Harga sebenarnya 5.000. Harga taksirannya 6.000. Beda-beda tipis lah. Pembelajaran yang pertama, muatan SB DP. Kerajinan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan teman-teman. Misalnya bahan alam dari biji-bijian, ranting, daun kering, kulit buah, cangkang telur, dan cangkang kerang. Tempat tisu dengan hiasan dari cangkang kerang. Jadi ini tempat tisu dengan hiasan cangkang kerang. Teman-teman bisa bikin di rumah sendiri dengan cangkang kerang atau bahan-bahan alam yang lainnya. Pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia. Menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Misalnya, menolong, sinonimnya membantu. Kolaborasi, sinonimnya kerjasama. Kelompok, sinonimnya tim. Ramah, sinonimnya menyenangkan. Ayo, carilah sinonim kata-kata berikut ini. Ada kata bertemu, kompetisi, melihat, dan kontan. Carilah sinonimnya. Pembelajaran kedua, muatan PPKN, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman, bersikap baik kepada siswa laki-laki, dan bersikap baik kepada siswa perempuan. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia. Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Ayo bacalah dongeng Sigung yang baik hati di buku BP Namu halaman 76. Pembelajaran ketiga, muatan PPKN.
bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah, siswa laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Dan kita harus bersikap baik kepada semua teman kita. Ayo kenali ciri-ciri temanmu. Pertama, apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri temanmu? Yang ketiga, bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Pembelajaran ketiga, muatan matematika. Menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Uang dapat digunakan untuk membeli barang, teman-teman. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu punya. Perhatikan barang-barang berikut ini. Penghapus harganya berapa? 500. Buku gambar harganya berapa? 2.000. Pensil warna harganya berapa? 2.500. Dan ini bukan permen ya, ini penggaris. Penggaris harganya 1.500. Uang yang tersedia adalah 4.000. Benda apa saja yang kamu dapat beli dengan uang tersebut? Kita bisa beli apa saja, teman-teman. Mungkin kita bisa beli penghapus, penggaris, dan buku gambar. Ini kan harganya 4.000 kalau dijumlah 500 tambah 2.000, 2.500 tambah 1.500 jadinya 4.500. Ataupun kita bisa beli misalnya ini pensil warna dan penggaris 2.500 ditambah 1.500 jadinya 4.000. Ataupun kita cuma bisa beli penggaris sama buku gambar aja, kan uang kita masih sisa, ya kan? Pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia. Menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Temukan kata dalam teks yang kamu baca. Temukan persamaan katanya melalui kamus bahasa Indonesia atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Pembelajaran keempat, muatan PPKN. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Yang pertama, di Jawa saja ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Yang ketiga, di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Yang kelima, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Nah, temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku ya teman-teman, dan kita harus memiliki sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar teman. Pembelajaran keempat, muatan matematika. Menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Ayo, ingat kembali cara menentukan pecahan uang. Berikut contoh kelompok uang yang bernilai 3.000. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan semua kelompok ini nilainya sama, yaitu 3.000. Meskipun terdiri dengan macam-macam uang. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 3, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang 5. Nilainya sama. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah kesetaraan dari uang berapa ini? 10.000 dengan menggunakan uang logam 1.000 dan uang kertas 2.000 dan 5.000. Coba. Pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama.
Yang kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, kemudian susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Buatlah cerita sesuai gambar berikut ini tuh, Ha. Buatlah cerita sesuai gambar berikut ini, teman-teman. Ayo coba. Pembelajaran kelima, muatan PPKN. Keberagaman usia di lingkungan. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Yang kedua, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Yang ketiga, usia 18 ke atas disebut dewasa. Pembelajaran keenam, muatan bahasa Indonesia. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Katanya menjenguk. Kalimatnya menjadi seperti ini. Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Ataupun contoh yang lain. Katanya teman. Kalimatnya Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini. Katanya menyapa. Coba buat kalimatnya. Yang kedua, katanya membantu. Coba buat kalimatnya. Pembelajaran keenam, muatan matematika. Menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan itu lebih besar dari harga barang, kamu akan mendapatkan uang kembalian, teman-teman. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Coba bacalah dengan sesama contoh soal di buku Bepanamu halaman 86. Nah, sekarang kamu selesaikan soal berikut ini. Dedi itu mempunyai uang 10.000. Kemudian ia membeli pensil seharga 2.000. Berapa besar uang kembalian Dedi dan gambarkan kemungkinan pecahan uang yang diterima oleh Dedi. Pembelajaran keenam, muatan SPDP. Hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas, misalnya koran bekas, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik. Seperti contoh-contoh berikut ini. Ayo, buatlah pot dari botol plastik. Teman-teman bisa hiasi potnya nanti. Memanfaatkan botol plastik dapat mengurangi limbah plastik di alam. Nah, itulah pendalaman materi kelas 2 SD tema 3 subtema 4. Jangan lupa terus semangat belajar dan jaga kesehatanmu, teman-teman. Anak pintar, yes, yes, yes. Sampai jumpa.